Isa Al-Masih cukup beberapa detik, dia sudah dari titik awal, dia sudah ada di titik omega. Dari permukaan bumi tadi, titik di mana dia berdiri, tiba di surga hanya beberapa detik. Iya kan? Nabi Muhammad dari titik di mana dia berangkat, tiba di sana kan hanya beberapa detik. Iya, pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang kenaikan dan kedatangan kembali Isa Al-Masih dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad dari sudut pandang sains. Tetap sebelum itu jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Ya, menurut Pak Felix, masuk akal tidak ketika masalah ini dikaitkan dengan sains? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi saudara-saudara semua pemirsa Jati Salakai SMTK Cornelia Kota Sorong, dimanapun Anda berada. Kita menaikkan doa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, agar supaya kita diberikan rahmatnya, yakni kasih dan anugerahnya, sehingga kita senantiasa menjalani kehidupan ini dalam keadaan sehat walafiat, apalagi dalam situasi COVID-19 yang tidak menentu, bahkan dikatakan bahwa akan terus berada bersama-sama dengan kita di muka bumi ini. Ya, doa kita seperti itu. Semoga Allah mendengarkannya dan melindungi kita. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, ini satu tema yang sangat penting karena sangat menentukan pula bagi mati dan hidup atau hidup dan mati kita dalam keagamaan kita. Saya beberapa waktu yang lalu menyaksikan live streaming yang dibuat oleh At-Tauhid, ya, satu channel Islamnya, dengan tema mana yang lebih saintifik, Isra Mi'raj ataukah kenaikan Yesus. Itu ditayangkan pada tanggal 29 Agustus tahun ini, tahun 2020. Di situ ada dua orang yang menjadi narasumber dengan metode dialog ataupun perdebatan, yakni satu mewakili Islam dan yang lain mewakili Kristen, yaitu Amir Al-Qadri dan Rudi Yohanes. Kemudian juga itu ada semacam dialog filsafat sains. Itu nama apa ya situsnya? Sains logika ya. Jadi dalam pertanyaan terakhir itu sebetulnya membutuhkan jawaban logika ya, tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Jadi dengan kata lain, masuk akalkah itu? Ya kan, ini memerlukan satu jawaban yang tidak sederhana karena melibatkan ulasan terhadap berbagai aspek terkait. Jadi saya mau sampaikan sistematika ulasan ini, yaitu yang pertama dasar-dasar dogmatik ya, yang kedua historisitas, yang ketiga itu secara khusus sains fisika, dan di sana pun kita akan membahas tentang ontologi surga dalam kaitan dengan dunia atau bumi, planet kita ini, dan tentunya kita membicarakan
dimensi ruang dan waktu, lalu disitulah dapat saudara-saudari sendiri simpulkan masuk akal ataukah tidak masuk akal, di dalam akal ataukah melampaui akal, ya, kedua peristiwa dari kedua tokoh itu, yakni kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus dan kedatangannya yang kedua kali, dan Isra Miraj Nabi Muhammad, yaitu perjalanannya yang ajaib dari Mekah ke Yerusalem, lalu kemudian dari sana naik ke langit atau ke surga dengan segala segala lapisannya, itu beberapa lapisan, 1 sampai dengan lapisan yang ke-7. Masuk akalkah itu? Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, kita mulai dengan yang pertama, yaitu dasar-dasar dogmatik. Dogmatika yang kan berbicara tentang ajaran yang harus diterima sebagai sesuatu yang bersifat normatif, sehingga dia mengikat, katakanlah itu sebagai satu hukum, sehingga wajib ditaati oleh umat beragama, atau wajib ditaati sesuai dengan keyakinan agama masing-masing orang. Nah, kalau kita berbicara secara lebih luas, maka dogmatika ini harus punya dasar biblikal, dalam hal ini dasar dari kitab suci. Yaitu kalau Kristen kan dasarnya harus Alkitab, dan Islam dasarnya haruslah Al-Quran dan hadis. Iya kan? Jadi memang itu bersifat dogmatis. Jadi bersifat mengikat. Al-Quran maupun hadis itu bersifat mengikat. Jadi harus ditaati, dipercayai, ditaati, dan dijalankan. Oke, kalau begitu apa dasar dogmatis tadi? Kalau di Kristen, kalau mengenai kelahirannya, ya itu silakan Bapak Ibu saudara-saudari baca saja di Injil-Injil, kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kemudian kalau melibatkan semua perjanjian baru, ya masuk kepada kisah para rasul sampai dengan Wahyu. Nah, akan tetapi berbicara secara khusus tentang kedatangannya kembali atau kedatangan yang kedua kali untuk nanti menjadi hakim dan memimpin, ya, melaksanakan kepemimpinan atas dunia ini, ya, mengenai kedatangan kembali itu dicatat secara khusus itu pada Markus 16 ayat 19, Lukas 24 ayat 51, dan Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11. Sedangkan kalau di Islam, Al-Quran, untuk Nabi Muhammad, ya, Isra Mirajnya itu di sini secara khusus saya mencatat surat Al-Isra, ya, surat Al-Isra yang mengisahkan tentang Isra Miraj. Lalu Bapak Ibu saudara-saudari tinggal melihat bagaimana hadits-hadits dan uraian-uraian lebih jauh dari para pemuka-pemuka agama Islam, dalam hal ini secara khusus para ustadz mengenai hal-hal itu. Jadi itu dasar dogmatik, ya, itu sudah. Sekarang kita masuk pada yang kedua, yaitu historisitas kejadian atau peristiwa kenaikan Isa Al-Masih ke surga dalam perspektif Kristen, ya. Jadi bukan hanya naik ke langit, tapi ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya kan? Kemudian Isra Miraj, kenaikan dia itu ke surga, ya, dengan menumpangi borak, ya, itu historiskah itu? Dapat dibuktikan secara sejarah ataukah tidak? Ini kan persoalan sains, ya. Kita berbicara tentang sejarah, berarti katakanlah kalau dia dari segi dimensi waktu,
maka dimensi kelaluan, yaitu masa lampau, past, iya kan? Kan dimensi waktu itu kan past, present, dan future. Jadi masa yang sudah lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi kalau kita lihat dari segi dimensi masa lalu, benarkah peristiwa itu terjadi? Siapakah yang menyaksikan hal itu? Ya kan? Nah, tidak bisa kalau dalam sistem verifikasi keilmuan, kita bicara sains ya, ilmiah. Maka dalam hal verifikasi, yakni pemeriksaan dan pembuktian kebenaran faktual dari satu kejadian, maka harus ada yang menyaksikan itu. Ya, kalau yang menyaksikan Isa Al-Masih sesuai di dalam Injil-Injil, yaitu ke-12 muridnya, ketika mereka di Bukit Zaitun, ya kan? Lalu Isa Al-Masih berbicara kepada mereka, lalu dia terangkat, dan mereka kembali ke Yerusalem, lalu memberitakan itu, bahwa mereka sama-sama dengan Isa. Isa berbicara dengan mereka, lalu kemudian Isa terangkat ke surga. Nah, dalam hal Nabi Muhammad Isra Miraj, yang keberangkatannya secara misteri atau secara gaib ataupun secara supranatural dari Mekah ke Yerusalem, kemudian Yerusalem ke surga, ya kan? Siapa yang menjadi saksinya? Kalau memang para sahabatnya, maka para sahabatnya itu dalam keadaan pikiran yang waras atau tidak, sama seperti ke-12 murid yang menyaksikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu. Ke-12 murid itu dalam keadaan sehat, pikirannya itu waras tidak, ya kan? Mereka ada sakit-sakitan tidak yang menyaksikan Isa maupun Nabi Muhammad. Mereka ini sebagai para saksi, witness, ya, ini sehat atau tidak. Biasanya ditanyakan kalau dari sisi peradilan, kita gunakan apa yang terjadi ya dalam pengadilan itu, peradilan suatu perkara. Saksi itu kan disumpah, ya kan? Lalu ditanya kesehatannya, sehat atau tidak? Sehat Pak. Oke, berarti lanjut. Tapi kalau tidak, maka jangan dulu, ya kan? Dia harus sehat. Supaya apa? Apa yang disampaikan sebagai satu kesaksian itu dapat dipegang, dapat dipercaya. Kalau pikirannya error karena sakit misalnya, ya tidak bisa, sulit, ya kan? Jadi ini berarti menyangkut kredibilitas daripada saksi-saksi itu, ya kan? Kredibilitas berarti pengetahuan mereka, wawasan mereka dapat dipercaya tidak, ya kan? Mereka ini latar belakang pendidikannya apa, ya? Jadi para murid kan kebanyakan orang kerja biasa, tapi ada yang mencatat, misalnya Matius ada pemungut cukai, orang bekerja setiap hari dengan hal-hal pencatatan. Lukas adalah seorang dokter, sekalipun dia bukan terhitung ke-12 murid, akan tetapi dia melakukan penelitian yang mendalam, lalu menulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Ya, jadi ini soal kredibilitas. Sebetulnya macam kita ini generasi yang tidak lahir pada tahun 1945, zaman revolusi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ini kan, pertanyaannya, apakah akibat jarak waktu antara kita saat ini tahun 2000 dengan tahun 45 sehingga tidak sah kalau kita melakukan penelitian? Sah saja, yang penting kredibilitas kita. Pahamkah kita kaidah-kaidah ilmiah, kaidah-kaidah sains dalam melakukan penelitian historis atau sejarah atau tidak? Ya kan? Kalau kita punya kredibilitas, maka penelitian kita dapat diakui. Dengan kata lain, sekalipun terbentang jarak waktu yang begitu jauh, tetapi hasil penelitian kita dapat membuktikan benar dan tidaknya satu peristiwa atau kejadian di masa lalu. Ya kan? Oke. Kalau begitu, sekarang pertanyaannya, ketika naik banding ke pengadilan sejarah, siapa yang bisa memutuskan benar
atau tidaknya kedua peristiwa atau kejadian tadi, Isa Al-Masih dan Nabi Muhammad. Ya kan? Kenaikan kembali ke surga dan kedatangannya, kemudian Nabi Muhammad juga kenaikannya ke surga, lalu kedatangannya pada saat itu dalam semalam itu. Siapa yang bisa membuktikan itu dalam arti menyatakan bahwa hal itu sungguh-sungguh terjadi, atau sebaliknya hal-hal itu tidak pernah terjadi, itu hanyalah dongeng? Siapa yang bisa memutuskan? Bukan hanya dari segi jarak waktu ribuan tahun antara mereka dan kita saat ini, ya kan? Akan tetapi ini persoalan dogmatik yang tadi saya katakan wajib diterima, dipercaya, diakui, diimani, bahkan dilaksanakan. Sehingga kebenaran historis itu sudah tersari dan ditetapkan. Ini sebuah fakta dogmatis dan historis, dan harus diakui bahwa kedua kejadian itu memang benar-benar peristiwa yang terjadi. Iya kan? Ya. Jadi itu secara historis sudah kita lihat Isa Al-Masih dan Nabi Muhammad itu kan manusia berdarah daging. Itu memang mereka pernah ada di muka bumi ini, di Timur Tengah sana kan. Satu di yang sekarang Israel, ya kan? Satu di Arab. Iya kan? Kita tidak perlu mau sanksikan lagi bahwa itu tokoh mitologi atau dongeng. Itu tokoh sejarah keduanya, kan? Tokoh sejarah. Kembali lagi soal kejadian kenaikan itu tadi. Kemudian kendaraan yang ditumpangi, ya kan? Kalau Nabi Muhammad kan mengendarai itu burak kan, sejenis hewan yang kita mau bilang simbolik saja, ataukah memang itu fakta, ya? Kan tetapi tadi kembali kan sesuatu yang harus diyakini sebagai kebenaran kan, jadi kita nyatakan itu benar. Terus Isa Al-Masih kan naik itu kan dengan jubahnya saja, iya kan? Nah, jadi kita mau bilang apakah ada kipasan jubah itu sehingga melibatkan sejumlah gaya agar supaya dia terangkat, sama dengan burak, dia harus menggepakkan sayap, lalu itu kan melibatkan gaya, lalu Nabi Muhammad terangkat dengan burak itu. Ya, kita kembali lagi bahwa itu sebagai satu fakta dogmatis dan historis, harus diyakini kebenarannya. Oke. Itu soal historisitas, ya. Kalau sampai di sini mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan. Oke, baik, terima kasih. Ya, dalam pandangan saya atau menurut saya, Pak, atau pemirsa juga tahu bahwa Isa Al-Masih dan Nabi Muhammad itu naik menggunakan fisik kan? Ya, dalam konteks sekarang ini kalau mau dilihat, ya para peneliti macam Amerika, mereka mau naik ke atas kan harus menggunakan pesawat khusus, kemudian kapsul. Apakah bisa dengan secara fisik keduanya bisa naik sampai menempuh, ya mau dibilang 7 lapisan ya? Apakah mungkin bisa menurut Bapak? Ya, terima kasih Pak Hari dan semua pemirsa. Ini memang kalau tadi sejarah juga ini kan itu kan sains ya. Tapi kalau pertanyaan Pak Hari tadi kan saya klasifikasikan itu sebagai satu pertanyaan fisika, sains fisika. Iya kan? Bisa kan? Jadi tadi dibilang kalau Amerika mau ke bulan, saya kan harus pesawat ruang angkasa itu kan, bayangkan berapa ton bahan bakar dihabiskan dalam 1 detik, ya, menghasilkan tekanan itu jet itu, ya. Ini kan trivial mechanism. Jadi dia mendorong itu. Jadi kan ada roket pendorong, kemudian inti di tengah itu. Ketika sampai pada jarak tertentu, roket ini kan dia harus jatuh. Yang pesawat ruang angkasa dia harus terus kan, atau satelit yang harus terus. Jadi begitu. Intinya sejumlah gaya dibutuhkan agar supaya apa?
melewati medan gravitasi bumi. Ya, gaya tarik bumi itu kan harus dilampaui. Baru sebuah benda itu kan bisa terangkat melewati atmosfer bumi. Kalau sudah terlepas di situ kan tidak membutuhkan gaya yang besar. Karena gaya hampa di ruang hampa hampir tidak ada. Nol. Setelah sesuatu bergerak sedikit saja dengan gaya sedikit saja, maksudnya percepatan sedikit saja, dia sudah lagi ya bergerak atau terjadi perpindahannya itu sangat cepat, kecepatan tinggi memang, ya. Jadi gaya. Jadi apa bisa Isa Al-Masih, ya kan? Dia menembus itu, menentang gaya gravitasi kan? Nabi Muhammad sendiri apa bisa? Buraknya itu, sayap-sayapnya itu pakai gaya apa? Gayanya kan F sama dengan MA. F force, M massa, mass, atau A acceleration atau percepatan, ya kan? Nah, F dalam hitungan Newton, ya kan? M massa itu satuan kilogram, itu kan kilogram. Kemudian percepatan meter per sekon kuadrat, iya kan? Percepatan. Berapa gaya yang dibutuhkan oleh kedua beliau ini? Nah, itu baru. Kalau soal kenaikan, percepatan dan kecepatan yang dibutuhkan mungkin tidak terlalu tinggi. Karena tadi selain gaya hampa mungkin tidak tahu ya, dia pelan-pelan aja tidak apa-apa. Tapi kedatangan kembali baik Isa maupun Muhammad ini bagaimana? Kalau kita menggunakan fakta sains ya, logika dan fakta sains, maka kita lihat itu misalnya para astronot, ya kan? Mereka ketika sudah di luar angkasa sana bekerja sekian lama, mereka harus kembali ke bumi. Mereka meluncur menggunakan kapsul. Kapsul itu kan sebuah benda yang ada ruang di dalam, mereka kan di dalam itu. Lalu sesuai GPS atau apa, mereka harus jatuh di titik tertentu di muka bumi. Ketika mereka belum masuk atmosfer bumi tidak problem. Tapi kalau mulai masuk atmosfer bumi, bayangkan mereka mengalami berapa G, artinya kuadrat daripada gaya gravitasi, percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat itu. Belum tambah itu massa badan mereka sendiri itu mereka berapa kilogram. Kelajuan atau kecepatan V atau S-nya itu berapa meter per detik. Dari tarikan gravitasi tadi, lipat gandanya gravitasi. Kalau kita lihat kapsul itu kan terbakar. Cuma karena digunakan bahan khusus sehingga para astronot bisa selamat. Sekalipun ya waktu mereka melintasi atau itu sampai ke muka bumi itu ya, itu kan panas sedemikian rupa karena tabrakan itu kapsul itu dengan udara ya, massa udara. Lalu terjadi pengikisan panas sekian ribu derajat. Tapi kan mereka selamat ya. Lalu ada yang jatuh di laut, ada yang di darat. Tim harus segera datang untuk buka kapsul itu, selamatkan mereka. Malah mereka tidak bisa langsung jalan tapi harus digendong atau dituntun karena mereka harus sesuaikan diri dengan keadaan muka bumi yang gravitasional ini. Kan begitu. Bayangkan Isa Al-Masih pada kedatangan kedua kalinya apakah begitu? Kemudian Nabi Muhammad ketika dia naik kemudian kembali lagi apakah begitu? Ini kan satu persoalan. Iya kan? Sehingga kalau kita mau mengambil keputusan dari sudut pandang sains saat ini, maka sudah jelas bahwa kedua-duanya itu tidak bisa diterima. Tidak masuk akal. Lalu ada yang bilang melampaui akal. Iya kan? Lalu bisa ditambah dengan spekulasi segala macam hanya untuk membela fanatisme keagamaan. Lalu keluar dari jalur dalam dialog
dialog itu berubah menjadi diskusi, diskusi berubah menjadi debat, debat bisa berubah menjadi saling maki, saling menghina satu dengan yang lain. Iya kan? Jadi tidak lagi menggunakan kaidah-kaidah keilmuan, tidak lagi menggunakan aturan-aturan main ilmu atau sains, ilmu pengetahuan itu. So kembali ke keyakinan saja ya, kalau sudah yakin kan urusan pribadi. Bagaimana mau pembuktian? Bagaimana mau melakukan verifikasi? Iya kan? Ini sangat sulit. Jadi sekali lagi saya katakan, dari sisi atau sudut pandang sains modern ya, sampai saat ini sulit. Sebab apa? Badan mereka itu bisa hangus, terbakar. Tidak mungkin. Ya kan? Tubuh manusia, badannya, ya kan? Jumlah Isa Al-Masih, buraknya Nabi Muhammad itu punya daya tahan berapa derajat Celcius? Kalau sudah ribuan, mau sama panasnya matahari bisa kah? Secara logis tidak mungkin. Iya kan? Ini merupakan suatu problem ya. Iya, ini memang satu problem sampai saat ini. Ini problem. Lalu orang mulai berbicara kaitkan dengan teori relativitas Einstein kan? Ya Einstein kan punya rumus energi itu. E sama dengan mc kuadrat. Energi sama dengan massa dikali kuadrat kecepatan cahaya. Kecepatan lambat cahaya di ruang hampa itu kan 300.000 km per detik. Jadi kuman atau semu yang 0,00 km per detik dan pesawat jet tempur yang katakanlah berapa puluh atau berapa ratus meter per detik mau lari kemanapun akan dijangkau oleh cahaya dalam waktu yang sama, yaitu 1 detik. Kecuali di antara kedua yang bergerak itu ada satu yang kecepatannya melampaui kecepatan cahaya, maka kemungkinan besar dia lolos. Tapi kalau tidak dia bisa. Dan menurut Einstein dan kesimpulan para ahli sains fisika, baik fisika maupun astrofisika, belum ada sampai saat ini satu partikel yang kecepatannya di atas kecepatan cahaya. Tetapi beberapa waktu lalu saya melakukan semacam penelitian sederhana dari situs-situs, informasi dari internet. Saya sebetulnya temukan, saya lupa namanya itu partikel itu. Tapi saya katakan bahwa dalam peristiwa radiasi nuklir ada satu partikel yang bergerak di atas kecepatan cahaya. Tapi kalaupun kita menggunakan itu, katakanlah kecepatan itu yang dipakai oleh Isa Al-Masih dan Nabi Muhammad, mereka tidak bisa lolos dari fakta kerasnya hambatan udara, gesekan yang menyebabkan mereka terbakar. Iya kan? Jadi tadi memang itu problem. Mau spekulasi dengan Einstein punya teori juga sama. Palingan kita bisa berbicara saja begini. Oh iya, karena kecepatan itu maka Isa Al-Masih sampai saat ini tidak pernah turun. Dia naik ke surga itu kan kurang lebih berusia 33 tahun. Iya kan? Dan dia akan kembali juga masih itu wajahnya tuh, artinya keadaan fisiknya masih berusia 33 tahun, ya anak muda. Iya kan? Tapi dia sudah 2000 tahun. Lalu kita katakan bahwa dia tidak pernah tua karena dia ada pada kecepatan cahaya atau melampaui kecepatan cahaya. Artinya kita katakan bahwa waktu tidak berlaku lagi bagi dia. Ini sudah terkait dengan logika dua kembar yang dikemukakan oleh Einstein berdasarkan teori relativitasnya. Satu orang di bumi, yang kembar yang satu kan, lalu yang satu melakukan penjelajahan ruang angkasa dengan sebuah pesawat yang berkecepatan cahaya. Iya kan? Maka kalau dilakukan perjalanan, katakanlah dalam satu hari dalam satu hari saja, dia balik, kembarnya yang di bumi itu kan sudah mati lama. Dia hanya baru bertambah
katakanlah hanya 1 hari usia. Karena apa? Kalau kecepatan cahaya kita hitung secara biasa saja ya. Yaitu kan 1 jam itu terdiri dari 3.600 detik, iya kan? Berarti 3.600 detik dikali 300.000. Kan kecepatan lambat cahaya kan 300.000 km per detik. Jadi itu 300.000 dikali dengan 3.600 ada dapat berapa? 180 sekian miliar ya. Iya kan? Kilometer. Iya kan? Coba kalau yang kemarin melakukan penjelajahan luar angkasa itu menggunakan pesawat yang hanya berkecepatan katakanlah 1.000 kilometer per jam, toh? Maka mungkin dia juga tidak tiba ke bumi lagi, karena dia juga mati, ya kan? Jadi tidak bisa dalam 1 jam, ya kan? Tapi karena kecepatan cahaya dia cukup 1 jam, dia balik lagi dia punya kembalian tadi kan sudah tidak ada. Karena waktu berlaku bagi dia tunggu kan sangat lama itu. Sementara yang dialami oleh yang satu ini kan, cuma berapa? Waktu itu singkat dia tempuh ruang yang sangat jauh, ya kan? Palingan logika itu yang dipakai, iya kan? Tidak kalau bahwa menghindari beliau berdua dari tabrakan, artinya berhantaman dengan kayak hamba gesekan udara itu sulit, mereka terbakar habis. Maka tadi saya bilang berulang-ulang, dari sisi logika sains dan saat ini sulit diterima, tidak masuk akal, ya kan? Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya lihat dia pegang-pegang mic. Saya mau tanyakan mengenai ketika mereka datang. Menurut pandangan Bapak, kalau dari sains, bagaimana ketika mereka datang dengan tidak terbakar, dengan keadaan yang utuh? Iya, baik. Kita akan tiba pada itu ya. Kita akan tiba pada itu. Kita akan bicarakan itu. Dan dalam rangka itulah kita akan bicarakan mengenai ontologi surga. Ya, ontologi surga. Tapi sebelum mungkin ada pertanyaan dari Pak Obe. Kalau ada, silakan. Dan saya lihat ini kayak mau bergerak, mau bertanya. Silakan. Ada Pak Felix. Ya, ini tentang sesuatu yang tersembunyi atau historis ya Pak ya. Ya. Seperti begini Pak Felix. Apakah hal historis dari kisah kedua tokoh ini dapat membuktikan menggunakan sains teknologi seiring bersama dengan dogma-dogma agama? Itu saja Pak. Baik, saya menjawab dulu pertanyaan Pak Robi. Jadi tadi saya kira saya sudah jelaskan. Jadi ini historisitas peristiwa dari kedua tokoh ini itu kan bukan hanya satu sejarah murni, tetapi dia sudah mencampur bahkan menyatu dengan dogma, sehingga dia merupakan fakta historis dogmatis atau dogma historis, dogmatis historis, ya kan? Sehingga yang terjadi adalah setiap pemeluk agama Kristen dan Islam wajib untuk mengakui itu sebagai kebenaran faktual sejarah, iya kan? Jadi memang kalau melakukan penelitian tidak bisa terlepas dari naskah-naskah suci, Alkitab maupun Al-Quran dan hadis, ya harus dilakukan. Tapi sudah tentu beda ketika kita melakukan penelitian mengenai satu peristiwa sejarah yang sekuler, yang lain tidak unsur kesuciannya, ya beda dengan sesuatu yang memang diterima sebagai kesucian. Maka di sini beda antara dua objek. Satu objek yang lain mungkin punya nilai ekonomis, nilai sains biasa. Tapi kalau Alkitab dan Al-Quran punya nilai kesucian, nilai kekudusan, nilai moral yang memang harus diterima. Dia seperti itu. Jadi saya kira pertanyaan Pak Obed bisa, tapi harus mencakup semua aspek tadi dan terutama nilai kesucian tadi. Ya, oke, kita berangkat maju lagi ke soal ontologi surga. Ini ontologi ini kan dalam filsafat itu membahas tentang adat. Mengapa sih
itu ada dan bukan tidak ada. Jadi antara ada dan tiada. Ya. Kenapa sesuatu itu ada dan bukan tiada? Kenapa sesuatu itu tiada dan bukan ada? Kenapa sesuatu itu berwarna biru dan bukan merah? Kenapa sesuatu itu berwarna coklat dan bukan putih? Ini ontologi. Kita berbicara tentang ada, berarti istilahnya being. Lalu being itu kan dekat, ya, mereka berbicara tentang itu. Mulai dari semua filsuf berbicara tentang itu. Lalu satu filsuf yaitu Alfred North Whitehead, ya. Saya selalu katakan gurunya Bertrand Russell, ahli matematika Inggris. Gurunya adalah Alfred North Whitehead yang sebagai pelopor daripada filsafat organisme atau kita kenal filsafat proses. Dia berbicara bukan hanya soal being atau ada, tetapi becoming, yaitu menjadi. Jadi beda. Ini ontologi kita berbicara being and becoming, ada dan menjadi. Mana yang mau digunakan terserah. Dan jelas ontologi berbicara tentang eksistensi. Jadi status adanya sesuatu, benar-benarkah dia ada? Apa manfaatnya atau keperuntukan atau tujuan final yang secara inherent ada di dalam dirinya maupun ekstern yang di luar dirinya, itu dibahas menyangkut ontologi. Dan ini melibatkan apa? Cabang ilmu filsafat yang lain, yaitu apa? Epistemologi. Bagaimana kita memahami semua hal itu? Pengetahuan kita ini sah tidak, benar tidak, memiliki koherensi internal maupun eksternal tidak. Kalau internal seperti tadi, ya kan? Kalau kita bicara tentang kitab suci, tidak boleh bertentangan di dalam dirinya. Bahkan tidak boleh ada ayat-ayat yang bertentangan. Ini koherensi internal. Lalu kalau kita jadikan itu sebagai satu, ya bilang firman Allah yang harus diketahui oleh orang lain di luar kita, agama kita, di luar agama kita, maka juga tidak boleh bertentangan. Ini koherensi eksternal. Kebenaran kitab suci, Alkitab dan Al-Quran itu harus disampaikan kepada orang lain, dan orang lain pun dapat diterima, dapat menerima itu karena masuk akal. Ini koherensi eksternal. Dia tidak boleh bertentangan dengan kebenaran fisika secara universal dan kebenaran moral yang dapat diterima secara universal. Jadi kalau ajar jangan membunuh, jangan mencuri sebagai moral daripada tokoh-tokoh di dalam kitab suci, maka itu dapat diterima atau tidak oleh orang luar. Kalau mereka bisa terima, maka itu benar. Tapi kalau misalnya ajarannya boleh membunuh, boleh mencuri, boleh memperkosa, maka kalau orang tidak terima, kemungkinan itu tidak benar. Iya kan? Nah, ini soal verifikasi. Ya, ini soal verifikasi. Ini juga terkait dengan ontologi, adanya moral, status moral itu, kebaikan moral itu, kelakuan kita. Ini soal kerja ontologi dan melibatkan tadi epistemologi dalam pengetahuan mengenai etika sebagai salah satu cabang juga keilmuan dalam filsafat. Oke, pertanyaannya, surga itu ada atau tidak? Ada kan? Itu kan surga hilang kan? Anda sudah pernah lihat surga belum? Jadi kalau dalam pembicaraan di dalam teks-teks kitab suci bilang surga, jangan lagi bersilat kata dengan langit. Langit beda dari surga, surga lewat dari langit. Ontologi zaman dahulu itu mereka pahami surga itu di atas di langit. Bahkan ada yang menyamakan langit dengan surga. Jadi jangan lagi mengacaukan atau dikacaukan dengan itu, lalu menimbulkan pertentangan segala macam. Itu sama sekali boleh dalam kaitan dengan mungkin langkah-langkah penalaran. Tetapi kalau dipahami secara keseluruhan dan secara baik, maka kita akan tidak cenderung untuk mempersoalkan itu terlalu. Sebab itu bukan persoalan inti. Ya, sekarang surga itu ada atau tidak? Kalau kita percaya, kalau kita mengimani, kalau kita menerima dua kejadian atau peristiwa itu
kenaikan Isa Al-Masih yang kedua kali dan Isra Miraj Nabi Muhammad itu sebagai sebuah fakta dogmatis dan historis, sebuah fakta historis dan dogmatis, maka ya, dan sesuai dengan ayat-ayat yang berbicara tentang keberadaan surga, ya kan? Maka sudah jelas kita harus mengakui bahwa surga itu ada. Ada dua fakta empiris yang kita alami sehari-hari dan dapat kita gunakan sebagai suatu pengandaian tentang eksistensi surga, ya kan? Yaitu terang dan gelap. Kalau terlalu gelap, mata kita seolah tiba pada titik buta, tidak bisa melihat sesuatu, ya kan? Kalau terlalu terang, mata kita pun bisa buta. Kalau saudara coba dengan mata telanjang lihat tatap itu matahari pada saat dia terik benar, ya, tidak ada awan yang menghalangi. Itu saudara lihat, lambat laun saudara punya mata itu akan lalu pada akhirnya saudara akan kunang, merasa kayak kunang begini. Ada sesuatu kemudian saudara bisa mencapai titik buta. Lampu suklet saya sorot di mata saja kita bisa sulit. Jadi kalau terlalu terang maka buta, terlalu gelap pun buta. Tapi keduanya ada sebagai fakta. Maka surga itu ya kita tidak bisa katakan gelap. Tetapi surga itu terlalu terang sehingga tidak bisa dilihat dengan mata manusia, karena kalau lihat bisa rusak mata kita. Tuhan pun terang dari segala terang. Maka kalau mata manusia bisa lihat, wah susah, bisa mati di tempat. Iya kan? Mata rusak itu. Jadi pertanyaan mengenai surga ada atau tidak, atau ontologi surga, pertanyaannya ada atau tidak, jawabannya jelas-jelas ada dengan logika sederhana tadi. Iya kan? Oke, setelah itu baru kita bisa berbicara tentang, karena kalau mereka naik, kan harus naik ke surga. Berarti secara logis kita harus pastikan bahwa surga itu ada dulu. Sebab kalau surga tidak ada, kalau mereka kemana? Kan harus ada. Kan? Nah, soal dia naik ke atas, ini kan sulit juga. Bumi ini bulat. Ya, gerak bumi ini kan dua, rotasi dan translasi. Rotasi yaitu geraknya mengelilingi matahari, dan translasi yaitu dia bergerak pada poros itu. Jadi kayak roda itu. Motor kita coba gerak melingkar. Motor itu berarti kita lakukan rotasi ya, tidak ada pusat atau sumbu ya. Sementara translasi kan roda itu dia berputar pada lintasannya. Iya kan? Ya dia seperti itu. Nah sekarang mana bawah mana atas? Kita di Indonesia ini kalau kita lihat itu globe bola bumi itu, kita mungkin pada posisi di atas, Amerika di bawah, atau Timur Tengah di bawah, ya kan? Kita bilang ke atas, kita lihat secara vertikal begini. Mereka di sana lihat, mereka bilang juga di atas, vertikal ke sana. Dari sudut pandang kita bilang mereka di bawah, berarti mereka menunjuk apa? Atas, itu kan di bawah, ya kan? Lalu mereka juga bilang, ya kita menunjuk ke atas, padahal menurut mereka yang kita bilang atas ternyata di bawah. Mana yang di atas, mana yang di bawah? Begitu pula timur dan barat. Titik yang tadi itu di timur atau di barat, ini barang dia bergerak, sehingga kita katakan juga relatif. Jadi posisi surga di mana? Iya kan? Tapi kita harus pastikan, karena untuk memenuhi syarat verifikasi ilmiah harus diperiksa secara faktual, atau harus dapat dipertanggungjawabkan kebenaran keberadaan itu dengan logika yang kuat, agar supaya tak dapat dibantah. Iya kan? Kalau logika saja sudah tidak bisa, tidak ada fakta empiris, ya gugurlah. Iya kan? Nah, jadi kalau kita mau benar berbicara tentang surga, neraka, dan segala macam itu harus dengan nalar yang kuat. Logika kita harus kuat. Yang berikut harus juga menentukannya secara fisika. Ahmad Mutawatiti bilang apa? Tidak boleh ada pandang bulu. Jadi yang kata lain, mau naskah suci kah? Mau keyakinan-keyakinan kah? Benar dan tidaknya harus berdasarkan prinsip verifikasi. Harus
harus ada di bawah aturan sains. Sehingga, jadi kalau sesuatu benar jangan takut. Tidak usah dibumbu-bumbui. Tidak usah tambah ini cari pembenaran segala macam. Tidak usah takut, barang benar kok. Hanya ketakutan saja yang membuat orang itu cari tambahan-tambahan sana sini. Ini yang saya mau ingatkan kepada saudara-saudari semuanya. Teristimewa para pengajar, ustadz, pendeta. Harus tahu kitab suci Anda itu sudah sempurna. Masing-masing sempurna. Jadi kalau masih mau cari tambahan sana sini, pertanyaannya Anda yakin tidak? Jangan sampai Anda khawatir kitab suci Anda itu belum sempurna, lalu cari sana sini, bahan sana sini, lalu ditempel. Tidak boleh ada ketakutan. Kitab suci sudah diyakini benar ya benar, sempurna ya sempurna. Anda tidak punya kebenaran menyempurnakan itu. Makanya saya perlu ingatkan juga Al-Qadri, ya, yang itu live streaming sama Yohanes itu. Dia pegang satu buku, dia katakan, cobalah Anda membuktikan kitab buku ini salah. Kalau salah berarti seolah Al-Quran pun akan ambruk karena dia jadikan buku sebagai dasar. Anda tidak bisa menggantikan Al-Quran dengan buku itu. Karena buku itu sekalipun memuat ayat Al-Quran dan hadis, tapi kan dia buku yang tidak normatif. Itu bukan pegangan Islam. Jangan Anda coba kalau ada yang meneliti dan membuktikan kesalahan buku itu, berarti kan Al-Quran salah. Anda keliru, Anda membalik. Al-Quran adalah dasar, kemudian hadis baru buku itu. Sehingga buku itu kalaupun dalam penelitian nanti disikat, lalu dia gugur, kan tidak menghancurkan dasar-dasar iman Islam. Iya kan? Jangan bolak-balik, Pak Al-Qadri, jangan. Saya Kristen tapi saya ingatkan Anda Muslim. Berpikirlah secara logis. Mohon maaf, saya tidak menganggap Anda tidak logis, tetapi mungkin ya harus dipikir ulang. Apakah Anda menaruh Al-Quran yang seharusnya dasar itu Anda taruh di atas sebagai bangunan, lalu buku itu sebagai fondasinya, ataukah yang benar Al-Quran adalah dasar, hadis adalah dasar, lalu buku itu di atas sehingga buku itu jatuh pun dasar tidak tergoyahkan. Pilih saudara, pilihlah saudara umat Muslim, mana yang masuk akal. Iya kan? Oke, kalau begitu kembali lagi, kan surga kita sudah katakan dan diakui baik dengan logika maupun hati nurani kita bahwa surga itu ada. Sekalipun penyampaian oleh nabi-nabi dan kita manusia dewasa ini kan sulit ya untuk melukiskan itu. Tetapi dengan segenap akal budi kita dan hati nurani kita, secara terang-terangan ataupun diam-diaman kita mengakui keberadaan surga. Ya kan? Itu sangat penting pengakuan itu. Dan sah atau tidak secara sains? Berarti kan masuk akal atau tidak? Masuk akal, maka sah secara sains bahwa surga itu ada. Ingat tadi, ada terang dan gelap. Manusia bisa tiba pada titik buta, mata rusak. Iya kan? Sulit, tetapi kan kedua-duanya ada. Bahkan kita tidur di malam hari, kita bekerja di siang hari, karena ada keduanya. Iya kan? Oke. Ya sampai di situ mungkin ada gambar. Jadi sulit ya. Sekalipun ontologi surga mungkin sudah jelas, tetapi kembali lagi sulit ya. Kalau datang ke bumi dengan kecepatan kan terbakar habis itu. Maka sampai di situ kayak tidak mungkin. Iya kan? Sulit. Apakah kita mau biarkan kesulitan ini melingkari kita, menutupi kita, lalu kita sama sekali sudah mengalami kesulitan dan takut dan tidak bisa? Apakah kita takut? Kan sulit. Apa kita mau sampai pada batas kesulitan itu saja? Atau kita jalan keluar? Ada pertanyaan? Silakan. Ya, menurut Bapak bagaimana ya kalau surga, mau dikatakan surga itu kan ada. Sejauh mana sih surga itu? Apakah jaraknya seperti yang dibilang tadi sebelumnya, menggunakan pesawat kemudian pergi? Oke. Mungkin itu ya bagaimana sih umpama menurut Bapak? Oke. Saya mengerti. Saya
mencoba ya, saya ini. Jadi gini, inilah mungkin kita masuk pada satu jalan keluar ya. Jadi saya berharap pemirsa tolong menyimak hal ini ya. Sehingga mudah-mudahan bukan hanya menyenangkan hati ya, tetapi logika kita juga jangan terlalu stres ya. Maksud saya kerja otak kita dan pikiran kita ini jangan sampai terlalu ini ya. Kalau kita terlalu jelimet masuk pada teori-teori fisika itu rumit ya. Pada tingkat astrofisika tingkatnya tidak berbicara tentang kecepatan segala macam gerak perpindahan alam semesta. Astrofisika ya, kita berbicara tentang lubang hitam, lubang cacing yang berada di alam semesta ini segala macam ya. Silakanlah, harus rajin membaca, rajin meneliti ya, baik di buku-buku langsung ataupun di web-web ya, zaman internet saat ini mudah kan kita bisa itu. Tapi yang saya maksudkan, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini, penjelasan atau ulasan ini bisa menolong meringankan beban pergumulan otak dan hati kita ini ya. Jadi inilah soal dimensi ruang dan waktu. Ini dimensi ruang dan waktu, dan penekanan utamanya soal ruang ya. Jadi sebenarnya apa yang kita pahami mengenai garis ya, Bapak Ibu saudara-saudari, terlepas dari agama-agama lain, tapi khusus Yahudi, Kristen dan Islam ya, titik pusatnya geografi epicentrum itu di mana? Timur Tengah, yaitu di Israel atau Palestina, kemudian di Arab. Lalu kalau kita mau kaitkan dengan negara yang tergolong ya bangsa-bangsa Semitik, Mesir yang di Afrika, situ piramida dibangun itu oleh para ahli katakan bahwa dibangun karena dengan keyakinan bahwa Mesir sebagai pusat bumi, ya kan? Begitu pula kita katakan Timur Tengah secara keseluruhan. Nabi-nabi semuanya ya di dalam Alkitab dan Al-Quran kan di situ juga lahirnya, ya kan? Isa Al-Masih lahir di Palestina, tanah Yudea, ya kan? Di Israel kan? Lalu dia ke bangsanya Yahudi. Nabi Muhammad lahir di Arab, ya kan? Baku dekat saja, ya, mereka itu saling berdekatan. Dia tergolong sebagai bangsa Arab. Di situ, lalu Isa Al-Masih naik ke surga, naik juga dari situ, ya kan? Dijadikan dia akan turun juga ke situ, ya, di Israel. Kalau di pandangan Islam, dia akan datang itu kan di, kalau tidak salah di Syria ya, ada satu bangunan putih di situ, ya tidak jauh-jauh juga, kan di situ juga, ya kan? Nabi Muhammad dari Mekah ke Yerusalem ya, atau dari Arab ke Israel, kemudian dari Israel naik ke surga, turun kembali, ya sudah disebut sebutan itu juga, iya kan? Apa artinya semua itu? Apa artinya keberpusatan itu, iya kan? Lalu kita bawa begini. Tadi kita sudah berbicara tentang surga, iya kan? Surga ada, tapi jaraknya berapa meter? Ini soal dimensi ruang. Kalau kita bilang tinggi, maka dari bumi titik dia mereka dua terangkat masing-masing di posisinya itu sampai ke surga itu berapa kilometer, iya kan? Kalau kita bentang dia secara horizontal kita bilang panjang, juga berapa kilometer, iya kan? Lalu kita bilang lebar juga, misalnya jari-jari berapa kilometer, iya kan?
Lalu coba kita lihat, kalau surga itu yang tadi sudah dikatakan, katakanlah mereka masing-masing itu bergerak atau terjadi perpindahan dari muka bumi, yakni titik di mana mereka terangkat itu ke tujuannya surga. Katakanlah jarak titik itu dengan surga, ya, itu memakan waktu, katakanlah 1 jam cahaya. Itu berapa kilometer? Hah? Katakanlah 1 jam saja. Lalu pergi dan balik ini. Apalagi dalam peristiwa Isra Miraj, dalam semalam. Katakanlah beliau Nabi Muhammad ketika naik itu membutuhkan waktu 6 jam. Turun dari sana 6 jam, berarti 12 jam. Iya kan? Nah, dalam kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya tadi saya sudah bilang 300.000 km per detik. Ya kan? Berarti kali sudah 6 jam. 1 jam kan 3.600 detik. Coba dikali 6. 21.600. Ya kan? Sekarang kita kalikan. Toh 21.600 dikali berapa? 300.000. Anda bayangkan sekian miliar kilometer, iya kan? Itu satu perjalanan. Ketika dikembalikan sama jaraknya, sekian miliar kilometer. Toh? Nah, ini soal dimensi ruang. Pemahaman kita apakah linear atau sirkular? Ini sangat menentukan, ya kan? Ini bulat, ya kan? Katakanlah ini titik. Lalu kita bilang linear, vertikal. Maka jarak ditempuh ini kan sekian kilometer. Ini dalam kilometer, berapa kilometer pun meter ya. Toh, ditempuh dalam 1 jam. Atau beberapa jam, katakanlah 6 jam ketika naik tadi, ya kan? Turun pun 6 jam. Maka jarak diketahui, jarak itu kan sekian miliar kilometer. Iya kan? Ya seperti itu. Pergi dan kembali. Kalau Timur Tengah itu Israel ataupun Arab itu ada di titik ini, maka pasti ini linear, vertikal. Lalu ada linear horizontal, kita bahas begini. Berapa miliar kilometer ini yang ditempuh dalam jangka waktu hanya 6 jam. Kita bilang titik alfa dan titik apa? Omega. Iya kan? Jadi dari titik alfa ini ke omega. Ini kan ruang sekian miliar kilometer. Waktu yang dipakai untuk menempuh ini kan 6 jam. Dia datang dari alfa ke omega, kemudian dari omega balik ke alfa lagi, ya kan? Begitu pula kalau kita taruh di sini, ini titik alfa, dia awal, kemudian berakhir di surga sana omega, ya kan? Lalu dia kembali dari surga dari omega ke alfa, atau kita bilang ini alfa lagi, ya kan? Dia kembali ke sini sebagai titik omega. Ini kita pahami dimensi ruang secara linear, satu garis yang lurus. Maka ini sulit, iya kan? Lalu itu akhirnya apa? Harus pakai pesawat luar angkasa, iya kan? Dan kecepatan dan karena soal dimensi ruang tadi, tuh jarak terlalu jauh, iya kan? Orang berbicara akhirnya apa? Berbicara tentang lubang cacing lah, jalan yang inilah. Lalu pada akhirnya karena logika sudah tidak bisa, lalu mulai masuk ke gaib-gaib. Itu karena itu gaib. Itu karena itu apa itu? Iya kan? Sudah melampaui akal, tidak bisa. Tidak bisa. Maka jangan bahas lagi. Tidak boleh kalau sampai situ ya sudah. Otak pada akhirnya. Lalu apa? Descartes bilang apa? Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Kalau otak sudah tidak berpikir, bagaimana mau mengetahui keberadaanku sendiri kan tidak bisa.
apalagi mau mengetahui keberadaan di luar diriku. Oh tak, ini harus kita harus konsisten dan kuat, jangan menyerah pada hal-hal yang ajaran-ajaran tidak masuk akal, yang hanya mempertahankan fanatisme lalu bilang apa, jangan menyilik, tidak, harus kita luruskan. Maka kita harus mengubah cara pandang kita tentang dimensi ruang, ya kan? Menurut Anda, alam semesta ini bulat ataukah panjang? Bulat. Ya, sekarang kita bilang, ya kan? Planet-planet bulat, sistem tata surya perbintangan bulat. Lalu alam semesta, the universe ada semesta sebenarnya multi semesta. The universe of the universe, ya, universe of universe and of universe and of universe, lalu sampai tidak berlaku. Tapi kita bisa mengambil kesimpulan logis bahwa ini barang di bulan, mau sebesar apapun, ya, materi dan bentuknya itu sedemikian rupa sehingga dalam persepsi cerapan kita dan pembuktian secara empiris bahwa itu bulan, ya kan? Sekarang mana yang lebih masuk akal agar supaya fakta yang tadi bisa diterima kan? Tidak perlu terlalu berpikir bahwa dia harus menggunakan bahan bakar sampai ada yang bilang apa? Menggunakan bensin atau solar kan? Ada yang bilang begitu. Ini kayaknya gunakan bensin atau solar. Ya susah makan beliau berdua itu seperti pesawat tulang alik. Wah, tidak ada yang bisa gunakan solar pak. Bagaimana pembakaran bisa terjadi secara efisien? Pesawat saya harus menggunakan apa? Aftur kan? Yang mudah terbakar. Agar supaya efisien cepat terbakar ada kayak dorong kan? Bagaimana itu? Isa al-Masih atau Nabi Muhammad menggunakan solar misalnya. Ini sulit. Ini persoalan luar. Anda mau pergi dari sini ke Jakarta naik kapal dari Papua kita kota Sorong ke Jakarta kurang lebih 1 minggu buat tiba di sana. Dan kapal ya kalau jalan terus mungkin 4 hari tidak singgah-singgah. Dan pesawat kan sekitar 4 jam kalau tidak, iya sekitar itu. Maka antara kapal dan pesawat ya percepatan dan kecepatan kan beda. Ini persoalan jarak. Agar supaya cepat mesin harus tambah kencang. Gaya dorong atau gaya yang bekerja itu kan tidak boleh tidak boleh lemah. Kan begitu. Tidak boleh lemah. Gaya tidak boleh lemah. Kan harus kuat, iya kan? Agar supaya tambah speed, velocity, speednya itu tinggi. Agar supaya menempuh jarak yang panjang, ya, tapi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Apa memang demikian? Saya bilang kembali, harus mengubah cara pandang kita tentang dimensi ruang. Dimensi ruang itu kan ada 3, yaitu panjang, tinggi, dan lebar. Tapi yang saya maksudkan di sini, dimensi panjang itu diubah. Jangan sesuatu yang bersifat linear, ya kan? Tapi kita berbicara tentang sirkuler, ya. Coba kita ubah untuk dari linear itu ke sirkuler. Maksudnya dari satu garis lurus ke bentuk lingkaran, ya. Oke. Ini saya kasih contoh. Coba pegang. Angkat ke atas. Angkat supaya bisa dilihat oleh pemirsa. Ya. Sekarang kalau kita tarik begini, dia kan garis, ya. Garis lurus. Titik alfa ada di sana, titik omega di sini kan. Berarti kita sendiri mempersepsi satu ruang, toh, di mana titik alfa dan omega kan satu begitu berjauhan dari yang lain kan, iya kan? Satu jauh dari yang lain, iya kan? Nah, sekarang itu kan pemahaman secara linear. Ruang dan waktu dipahami secara linear. Sekarang kita pahami dia coba di ini. Yang tadi titik alfa yang jauh itu dia dekat bahkan menyatu dengan titik omega. Iya kan? Nah,
dari titik alfa ke omega atau omega ke alfa, kan tidak lagi membutuhkan, tidak lagi harus menempuh jarak yang panjang ini kan. Otomatis waktu yang diperlukan juga kan tidak perlu panjang-panjang kan. Jadi tadi kita pahami misalnya kalau dia apa itu linear vertikal, betul? Maka dia melompat ke atas, ya kan? Tapi kalau sudah begini, Isa Al-Masih cukup beberapa detik, dia sudah dari titik alfa, dia sudah ada di titik omega. Dari permukaan bumi tadi, titik di mana dia berdiri, tiba di surga hanya beberapa detik, iya kan? Nabi Muhammad dari titik di mana dia berangkat, tiba di sana kan hanya beberapa detik, karena dia tidak perlu menempuh jarak yang panjang, sehingga waktu untuk digunakan menempuh jarak itu pun kan tidak perlu lama. Iya kan? Nah, jadi ini coba orang tulis dihapus. Ya, kita yang pakai ini. Alfa, omega, ya kan? Oke. Kita bawa dia, membuat dia garis yang lurus tadi, toh ruang yang lurus tadi, kita bawa dia ini. Ini alfa, ini omega ya, omega. Saudara, kalau dari luar angkasa kita tidak bisa lihat lagi, kalau sudah terlalu jauh kita tidak bisa bilang bahwa jarak antara Arab dan Israel atau Mekah dan Yerusalem itu bisa lagi dipisahkan, karena dari sudut pandang dan kejauhan merupakan satu titik saja. Ya, ini titik alfa dan omega, iya kan? Nah, begitu pula. Jadi begini, surga katakanlah ini kan omega, ya. Jadi dia dari bumi kan naik, ya toh? Nah, dia naik. Yang tadi kita bilang ini panjang, atau kita pakai begini kan? Alfa, iya kan? Alfa, omega ya, omega toh? Oke. Kita bawa ke lingkaran. Maka alfa ke omega tidak perlu menempuh ini, dia cukup satu langkah saja dari alfa ke omega. Toh? Surga ini karena kita tidak bisa lihat, mungkin karena terlalu terang. Tetapi apakah dia jauh? Tidak. Kalau tadi pakai pemahamannya dimensi ruang itu secara linear saja, maka pasti jauh. Tapi kalau secara sirkuler, maka lihat pertemuan antara titik alfa dan omega, pertemuan antara dunia akhirat, surga dan bumi itu ini membuat apa? Mereka hanya beberapa saat saja, beberapa detik, beberapa langkah saja kok dari bumi sudah sampai di surga, iya kan? Maka apa? Tidak perlu bahan bakar yang terlalu ini kan? Kemudian kita bicara, burak yang ditumpangi Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sendiri kan bisa terbakar, karena tadi soal gunakan kecepatan cahaya dan tabrakan atau gaya hambat dari udara ya, pertemuannya itu kan bisa terjadi fatal ya. Nabi Muhammad bisa mati seketika, apalagi pada saat dia turun tarikan gravitasi kan. Kemudian Isa Al-Masih atau Yesus Kristus juga ketika dia turun, bisa hancur, dia binasa itu. Secara fisik kan tidak mungkin. Maka itu kalau kembali ke sini kan bahkan keringat pun tidak perlu keluar, iya kan? Tidak perlu terbakar, iya kan? Karena di situ dalam pemahaman ini sirkuler sudah jelas pertemuan antara alfa dan omega, surga dan bumi itu sangat dekat, dan mereka perlu hanya melangkah saja, iya kan? Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke, dari penjelasan Bapak, berarti secara kasat mata keseluruhan kita tidak bisa melihat kan? Tetapi kemungkinan besar surga itu tidak jauh, sehingga tidak menggunakan pesawat, pengaman segala macam. Ya, karena kita sudah misalnya menggunakan logika sederhana bahwa terang atau sinar itu kan ada. Sekalipun kalau terlalu kencang mata kita kan bisa rusak, sehingga kalau buta kan bisa kita katakan sinar tidak ada, padahal kan ada.
Iya kan? Jarak surga dan bumi itu kan kalau dengan konsep ini kan sudah sangat dekat. Sekalipun tidak kelihatan. Dan kan kita tahu ada. Maka ke depan mungkin ya harus ada satu macam teknologi yang bisa menguak itu sehingga bisa dilihat, ya kan? Jadi dikembalikanlah pada manusia. Silakan berpikirlah. Tapi sudah jelas surga itu ada. Jadi saya kembali ke tadi ya. Ini orang ini kalau naik haji bermanfaat tidak. Ada mungkin berpikir, saya kumpul uang sekian banyak bertahun-tahun dan saya kasih kepada kerajaan Saudi Arabia. Saya bawa 25 juta ke sana, belanja di sana, kan negara sana yang kaya. Kan ada yang berpikir, wah naik haji kan mengambilkan uang untuk negara lain. Sementara kita Indonesia misalnya ada kesulitan, ada penuh uang, kok kita pergi bawa uang untuk negara lain, belanja di sana kan? Lalu orang berpikir para pendeta ke Yerusalem juga ini buang-buang uang, iya kan? Tidak ada arti. Untuk apa? Iya kan? Puluhan juta dihabiskan kasih Israel, iya kan? Jadi kalau secara ekonomis seolah-olah apa? Kalau mau pikir dengan logika sederhana, logika yang tidak sampai-sampai, pasti kita katakan begini, wah Israel dengan Arab ini tipu kita saja. Dong munculkan agama kita percaya, lalu buang uang mereka yang kaya, kita tetap miskin. Itu kan cara berpikir yang tidak menyeluruh. Tapi pada kesempatan ini saya mau katakan, karena mengingat titik Alfa dan Omega itu di sana dan kelihatannya Allah sudah menentukan itu jalur ya, datang dan perginya para nabi Tuhan maupun para malaikat, ya sudah ditentukan demikian. Iya kan? Jadi ya di situ sana titik awal dan omega, tempat atau titik pertemuan antara surga dan bumi. Maka agama-agama itu kan ada di situ. Jadi kalau saudara pergi naik haji, jangan merasa rugi. Karena memang saudara ke sana untuk bukan sekedar memenuhi itu syarat atau syariat Islam, tapi saudara ke sana menapak tilas dan pergi ke sana untuk berada di titik awal dan omega tadi. Begitu pula Anda yang pergi ke Yerusalem, jangan berpikir hanya pergi menapak tilas sejarah Yesus saja. Tapi saudara sementara pergi ya pada titik atau posisi di mana ya Alfa dan Omega itu Yesus terangkat ke surga dan dia akan datang kembali pada titik itu. Berarti titik Alfa dan Omega. Jadi tidak perlu merasa rugi. Lalu itu juga terkait dengan Immanuel, Allah beserta kita. Isa Al-Masih dalam keyakinan Kristen adalah Allah yang menjadi manusia, adalah penyataan Allah menyertai manusia. Lalu di dalam Islam, Isa tidak dibunuh, dia naik, diangkat, kemudian akan datang lagi. Itu artinya Immanuel, Allah menyertai manusia dan dunia ini karena dia datang menjadi hakim dan menjadi pemimpin yang adil. Dalam jangka 7 tahun atau 40 tahun kan dia diutus oleh siapa? Kan oleh Allah dalam keyakinan Islam. Melalui dia Allah menyertai dunia manusia ini, secara khusus umat Islam, karena dia datang menegakkan syariat Islam kan. Berarti dia menyertai Anda. Itulah Immanuel, Allah beserta kita, Allah menyertai Anda juga pada titik ini, Alfa dan Omega. Kalau dia datang turun di Syria ya, di bangunan putih, berarti di situ titik juga, titik Omega. Dia naik misalnya dari Palestina, dia turun di sana. Kalau dia lihat dari jauh, mana jaraknya? Tidak ada. Iya kan? Jadi seperti itu. Mereka tidak perlu keringatan, tidak perlu bensin atau solar, tidak perlu pesawat ruang angkasa yang terlalu rumit untuk melindungi badan mereka. Ya, tidak perlu jangka waktu yang dan ruang dan waktu yang terlalu panjang. Cukup karena titik ini sudah ketemu kok. Tadi dibentangkan panjang, setelah ini kan singkat. Mereka berarti satu langkah saya sampai di surga kok, satu langkah saja sampai ke bumi kok.
Iya kan? Masuk akal nantinya silakan dikembalikan. Tapi dari tadi saya katakan, semoga ini bisa menolong kita dengan pengubahan atau perubahan pemahaman kita mengenai dimensi ruang. Maka itu berarti kita pertaruhkan sains kita, pemahaman sains kita, bukan hanya untuk mendukung, tetapi turut menyaksikan kebenaran daripada apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang kekal itu, baik di dalam Kristen maupun di dalam Al-Quran. Jadi ingat Bapak Ibu, karena Immanuel artinya Allah beserta kita. Secara refleksi saya mau katakan, dimanapun Anda berada, Allah besertamu. Ya, maka Bapak Ibu yang Islam yang mungkin, karena kalau mau naik haji kan lebih rumit daripada umroh. Antriannya bukan main. Maka terjadi penipuan, travel menipu. Ya kasihan kan. Saya mau katakan, jangan saudara bersedih hati. Kan saudara ke tanah suci, kan mendapat ridho Allah, kemudian rahmatnya kan di sana juga. Tapi kalaupun saudara ada dan sampai mati pun tidak ada kesempatan naik haji, jangan khawatir, sebab Immanuel Allah besertaimu juga. Itulah sebabnya Anda boleh beribadah di dalam masjid, boleh bersembahyang di dalam kamar Anda, di rumah Anda, kan tidak masalah. Karena di mana Anda berada, Allah ada bersama Anda. Dan di dalam iman Kristen itu terwujud dalam Yesus Kristus. Dan di dalam iman Kristen itu yang dikatakan Rohul Kudus menyertai Anda dimanapun Anda beribadah, asalkan dengan sungguh, asalkan dengan iman yang sejati. Jangan ya, jadi jangan saling menghina, jangan ubahlah cara pandang. Cukup saya kira dengan mengubah cara pandang mengenai dimensi ruang, maka saudara tidak berjarak jauh dari surga. Jadi sekali lagi saya katakan, Isa Al-Masih dan Nabi Muhammad tidak perlu pesawat-pesawat yang menggunakan jenis bahan bakar tertentu hanya karena hanya beberapa detik saya mereka sudah tiba di surga kok. Begitu baliknya hanya beberapa detik. Ya, jadi saya pikir demikian. Atau mungkin masih ada pertanyaan? Cuma mau tanya sedikit saja Pak Felix. Mungkin kita memang seringkali mendapat banyak kesulitan di dalam memahami seperti hal yang Bapak sedang berbicara ini tentang garis linear alfa dan omega. Mungkin kebanyakan kita terlalu kesulitan karena kita terlalu membahasnya secara horizontal. Tidak seperti yang Bapak gambarkan sini adalah translasi yang berbentuk bulat sehingga mendapati titik temunya alfa dan omega. Ya memang itu, karena kita misalnya menggunakan wawasan geografi zaman dahulu kan begitu. Bumi ini kan kayak dia datar, itu zaman dahulu sebelum ada Kopernikus yang berbicara mengubah geosentris menjadi heliosentris kan. Yang dulu kita berbicara tentang bumi sebagai pusat tata surya, lalu ternyata berubah kan, ternyata matahari. Lalu ada itu misalnya teks itu ujung bumi, ya kan? Karena kita memahami itu sebagai datar secara linear. Padahal kalau kita sudah andaikan pada waktu itu sudah ada fisika, teori relativitas, segala macam yang mengubah cara pandang kita, maka pasti kita tidak terlalu rumit ya dalam memahami. Saya kira contoh yang tadi begitu sederhana. Kembali lagi, maaf, Isa Al-Masih dan Nabi Muhammad ya tidak perlu berkeringat, tidak perlu bersawat khusus karena jarak sudah dekat. Dengan adanya pertemuan antara titik alfa dan titik omega, surga dan bumi berada pada kurang lebih satu titik yang sama. Ya kan? Saudara bisa pakai jalan ke sana mengitari. Saya cukup lompat dari ujung ke ujung karena tadi sudah linear, alfa dan omega sudah bertemu. Saya kira demikian ya. Saya kira demikian. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi Anda sekalian.